Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a fataqabbal ibhamaihi fawadu'a ala ainaihi wa qala marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qaiduhu ilal jannati. Telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau Rasul? Man sami'an nida'a, siapa orang yang mendengar panggilan. Apa panggilan di sini? Yang dimaksud an-nida, panggilan, ay al-azanu, maksudnya azan gitu loh. Dengan kata lain, siapa orang yang mendengar azan, kemudian fataqabbal ibhamaihi, dia mengecup ibhamaihi, dua jempolnya, fawadu'a ala ainaihi, dan meletakkan kedua jempolnya itu ala ainaihi, ke dua matanya. Jadi begini Pak pengertiannya. Ketika mendengar azan, cuma ketika guru saya menjelaskan, bukan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, cuma pas di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu wajib ini, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jempol kita isap Pak. Siapa orang yang mendengar azan, ya, nah pas kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia isap jempolnya. Fawadu'a ala ainaihi, kemudian diletakkan di kedua matanya. Nah, gini, ya, gitu Pak tuh, ya. Cuman sambil meletakkannya itu, sambil meletakkannya itu, waqala, dia berkata, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Nah, gitu. Itu doanya. Di muadzin asyhadu alla ilaha illallah, dia, nah gitu. Selesai, diucapkan marhaban bi dzikri qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, gitu. Dan dua kali itu, saya isap lagi. Muadzin pas muadzin asyhadu alla ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Nah, kita usap lagi. Marhaban bi dzikri ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. 3 kali, Pak. Nah, dulu saya diajarkan gue begitu, ya. Barangkali saya keterangan ini pun pernah lihat di ceramahnya Habib apa gitu ya. Ada di WhatsApp beredar tuh ya, saya pernah lihat itu. Ya, di YouTube juga ada. Nah, pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dia isap jempolnya, dia taruh kedua matanya sambil berkata, marhaban bi dzikri ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Nah, yang demikian itu fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamati, maka aku, kata Rasulullah, syafi'uhu, memberikan syafaat kepadanya
yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Insyaallah. Jadi mengusap jempolnya pas buka dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tapi pas lempengan muazin ya dengan kata kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diusap ke matanya, marhaban bizikrika bizikri qurata ayuna bika ya Rasulullah. Dua kali Pak, usapnya 3 kali gitu ya, 3 kali ke matanya. Nah itu kata Rasul, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati, maka aku memberikan syafaat kepada orang tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dengan panas ya pakai tupang. Saya pegang ininya nggak panas, pasti juga panas. Apalagi selanjutnya, wa qaiduhu ilal jannati, dan aku menempatinya tuh gitu loh. Nah, kalau ada tuh asalnya duduk bahasanya ya. Aku mendudukannya gitu, menempatinya ilal jannati, di mana? Di surga. Lupa di antara fadilahnya itu. Tapi apa dengan ajan kita sholat gitu loh. Paham nggak? Bukan dengan ajan kita tungguin asyhadu anna sampai kita isap jempol. Bukan ajan kita malah bagi nonton TV. Sholat haji. Sholat gitu. Tapi memang saya sih merasakan dapatnya itu begitu ketika azan Jumat Pak. Ya. Kalau azan Jumat itu terasa apa ya? Lebih dapat tuh ya. Itu asyhadu anna itu kita isap jempolnya, kita usap ke mata sambil berkata marhaban bi dzikri qurata ayun nabika ya Rasulullah. Ya pasal ya nggak kudu Jumat Pak ya. Cuma waktu kayak boleh gitu. Cuma perasaan dapat rasanya gitu loh ya. Itu ketika Jumat lebih usul gitu. Tapi hari-hari biasa pun bagus ya. Nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul azani futihat abwabus samai wa sujibat du'a'u wa idza kana waqtul iqamati lam turaddu da'watuhu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul azani, apabila ada atau datang gitu, aija'a ya. Ditafsirkan oleh Munawi, apabila datang waktu azan gitu Pak. Ketika azan sudah dikumandangkan oleh muazin, futihat abwabus samai, dibuka pintu-pintu langit. Ya. Ketika azan dikumandangkan, dibuka pintu-pintu langit. Wastujibad du'a'u, dan diijabah doa. Wastujibad du'a'u, dan diijabah doa. Wa idza kana waqtul iqamati, dan apabila ada waktul iqamati, waktunya qomat gitu. Jika qomat dikumandangkan,
lam turaddu da'watuhu, tidak ditolak doa. Kesimpulannya begini, penjelasannya ada dalam hadis yang lain, dalam kitab Al-Adhkar. Qala Nawawi fil Adhkar, telah berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, rawaina an Anas qala, telah riwayatkan kepada kami dari Anas qala, telah berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab apa enggak ada ya, dengarkan saja. La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. Ya, itu penjelasannya di mari nih ya. Tidak ditolak doa bainal adzani wal iqamati, di antara azan dan iqamat gitu Pak. Jadi di antara waktu yang mustajab itu doa ketika apa? Antara azan dan iqamat gitu. Nanti pas azannya mah kita ada perintah lain ntar ya, teman-teman hadisnya. Nah, yang dimaksud di sini doa itu ada mustajab antara azan dan iqamat. Azan selesai dikumandangkan, iqamat belum dikumandangkan. Nah, antara itu tuh doa diijabah oleh Allah. Makanya kita lihatkan juga ada ya, kalau sebelum qomat doa. Ya, betul nggak? Ini memang ada betul Pak. Kita yang itu mah kita pakai gitu loh. Ya, emang itu waktu yang apa? Yang mustajab buat doa antara azan dan qomat. Apalagi diantaranya, di antara dua khutbah. Ya, di khutbah kan begitu khutbah pertama selesai, duduk dulu tuh, duduk ya. Sebelum melanjutkan ke khutbah yang kedua. Nah, di antara dua khutbah itu doa diijabah oleh Allah. Itu waktu yang mustajab. Kan ada tempat yang mustajab buat berdoa, ada saat yang mustajab buat doa, Pak. Nah, kalau tempat yang mustajab buat doa, jauh dah ono dah. Ya di Raudhah, ya. Di Mustajab, di Pancuran Mas, di Ismail, itu tempat yang mustajab buat doa. Nah, tapi di kita ada waktu-waktu yang mustajab buat doa gitu loh. Apa waktunya? Itu tadi di antara dua khutbah ya. Dan termasuk yang kita bahas sekarang ini, la turaddu du'a, tidak ditolak doa oleh Allah. Kapan? Bainal azani wal iqamati, itu di antara azan dan iqamah. Yang begitu kita udah ngaji sekarang nih ya. Sempat cepat doa dah ya. Sambil nungguin qomat. Cuma kan kita kadang-kadang pengen qomat lagi. Udahlah buruan gitu kan. Udah buruan gitu kan. Padahal itu ada waktu mustajab tuh. Sebelum qomat dikumandangkan, setelah azan, itu waktu yang mustajab buat doa. Ya, tapi kalau emang jemaah udah kumpul, nungguin siapa lagi Pak gitu. Cuma memang ya. Ini keterangannya ya. Walaupun antara azan dan iqamah waktu yang mustajab buat doa, kita kudu ngerti juga gitu. Ini kita baru sampai ke masjid, orang udah pada selesai sholat qobliyah, kita baru nyampe langsung qobliyah. Kesian kelamaan nungguin, paham ya? Orang kan ada yang mau buru-buru setelah sholat mau acara, ada yang selesai sholat mau kemana, kan begitu Pak. Ini kira-kira nungguin dia udah itu lama lagi qobliyahnya. Di depan lagi. Nah, iya, orang udah selesai semua qobliyah gitu loh. Udah selesai semua qobliyah, baru nyelonong orang mau qomat, lonong depan. Allahu Akbar qobliyah.
Kan turun dua kan? Iya, lebih tungguin mana? Tinggal mat dikit. Pakai edah kan, ada jumit daya mau ngaku edah. Edah gitu. Iya gitu. Ya walaupun emang nggak salah, cuman secara kebiasaan. Kudu baca situasi juga gitu loh. Kudu baca situasi gitu. Jujur saja kadang-kadang kalau emang udah ketinggalan qobliyah di luar be, tiba nanti orang kesal sama saya. Iya, saya menungguin luar. Saya buat tanggung ke qobliyah edah gitu. Lagi. Nah gitu Pak ya. Kalau pengen qobliyah mah datangnya pas ajan atau gitu ya, pas ajan gitu. Iya, kita harus belajar apa ya? Jangan pengen banyak ibadah dewek, tapi nggak punya rasa menghargai orang lain gitu loh. Paham nggak? Betul, kita pengen tambah pahala, pengen qobliyah. Iya, nggak salah. Tapi hargai mereka yang udah lama nungguin gitu loh. Ngerti nggak? Kalau emang kita pengen tambah, ya datangnya duluan gitu loh. Lebih awal gitu. Ya, paham ya? Jadi jangan pengen banyak ibadah sendiri hingga tidak menghargai gitu orang lain yang mau buru-buru habis sembahyang, dia mau pergi kondangan kali kan, mau janji terima duit kan gitu dan seterusnya. Nah, kembali ya. Jadi itu waktu yang mustajab. La turaddu doa, ya, tidak ditolak doa, ya. Bainal azani wal iqamati, di antara azan dan iqamah. Mana terus ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal azani marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan, kataballahu ta'ala lahu alfa sanatin wa maha anhu alfa sayatin wa rafa'ahu lahu alfa darajatin. Nah, ini fadilah amal Pak ya. Man qala indal azani, barang siapa yang berkata ketika azan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan, nah gitu. Baca doa itu tuh. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan, kataballahu lahu, Allah menulis bagi orang itu alfa hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha anhu alfa sayyatin, dan dihapus baginya orang tersebut 1000 kejelekan, wa rafa'ahu lahu alfa darajatin, dan diangkat bagi orang tersebut 1000 derajat. Ini fadilah amal ya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al azana, barang siapa yang mendengar azan, walam yakul misla maqalal muazzinu, dan dia tidak berkata seperti apa yang telah dikatakan oleh muazzin, ya, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yumna'u minas sujudi, dicegah daripada sujud, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, iza sajadal muazzinu, iza sajadal muazzinuna, apabila sujud
orang-orang yang tukang azan. Jadi para muazin nih, para muazin nanti pada hari kiamat akan sujud dia kepada Allah. Nah, kita yang mendengar azan tapi tidak mengucapin seperti apa yang diucapkan oleh muazin, maka keterangan sini dicegah dia untuk sujud nanti. Nggak bisa sujud bareng-bareng para muazin pada hari kiamat ketika muazin sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diperintahkan ketika muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga dalam hati menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Jawab begitu. Muazin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tapi pas hayya 'alal shalah jangan ngikutin hayya 'alal shalah jawabnya. Tapi la haula wala quwata illa billah. Apa pesannya? Ya. Apa maknanya? Begitu muadzin Allahu Akbar, kita dianjurkan bilang Allahu Akbar. Begitu muadzin bilang la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muadzin hayya 'alal shalah, mari kita salat, apa kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali upayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa salat karena Allah yang mensolatkan kita. Artinya kita bisa salat karena Allah yang berikan kita rahmat, ya kita bisa salat. Ketika kita salat, Allah yang memberikan kita kekuatan, ya kita bisa melaksanakan ibadah salat. Karenanya pesan moralnya, jangan bangga dengan salat yang kita lakukan. Nah, ini nyambung nih sama keterangan lagi Maulid kemarin tadi tuh, ya. Paham nggak? Ini nyambung nih keterangannya nih. Jadi jangan bangga dengan salat kita gitu loh. Hingga merasa diri lebih baik dari orang yang belum sholat gitu. Bagi dia la haula wala quwata illa. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya gitu. Hanya Allah yang berikan kita kekuatan. Hayya 'alal falah. Jika muadzin bilang hayya 'alal falah, apa kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Apa arti hayya 'alal falah? Mari menuju kepada kemenangan, kan begitu ya. Kita bisa menuju kemenangan dengan surga, kita bisa menuju kemenangan dengan ampunan dosa, kita bisa menuju kemenangan untuk masuk surganya Allah. Nggak ada daya dan upaya gitu loh, kecuali dengan kuasanya Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan-pesan moralnya Pak. Ya. Lanjut dikit lagi ya, nggak udah setengah jam ini. Kita mulai jam 5 kurang seperempat. Dikit lagi ya, biar tuntas ya. Biar kelar bab ini ya. Oh, satu hadis lagi ya. Satu lagi ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun fi jillil arsy yauma la jilla illa jilluhu, imamun adilun wa muazzinun hafijun wa qari'ul qur'ana wa qari'ul qur'ani. Ya, itu batal isim ghair munsharifnya karena kemasukan alif lam ya. Yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin.
Bapak para jemaah telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun, ada 3 Fijilil arsyik, di bawah naungan arsy, di bawah perlindungan arsy. Ada 3 golongan fijilil arsy, di bawah naungan arsy, di bawah lindungan arsy. Yauma la jilla illa jillu, pada hari saat itu tidak ada lagi perlindungan illa jilluhu, kecuali perlindungan arsy. Maksudnya perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kan pada hari kiamat itu Pak, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup angin, ya. Nanti pada hari kiamat manusia mati semua dan kemudian dibangkitkan kembali, ya. Kita dikumpulkan di padang mahsyar yang ada riwayat menjelaskan matahari sejengkal dari kepala manusia. Coba bayangin Pak, sekarang matahari ribuan kilometer aja panasnya udah kayak apa sekarang, ya. Kalau kita bilang panasnya nampol gitu loh, ya, ya kan kelihatan panasnya nampol. Itu nanti matahari dekat Pak. Nah saat itu kita butuh perlindungan, itu butuh naungan, butuh teduh itu Pak. Nah ada 3 golongan nih, yang pada saat itu ada dalam perlindungan di bawah arsy, dalam naungan di bawah arsy, enggak kepanasan. Bagian kata matahari cuma sejengkal enggak kepanasan. Kenapa? Dia berada di bawah jilil arsy, ya, di bawah naungan arsy. Siapa itu? Nah kan gitu. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, ngomongin pemimpin Pak, nggak usah jauh-jauh ke presiden, kejauhan, ya. Nggak usah jauh-jauh kita ke gubernur, bupati, camat, ya, lurah RT, kejauhan dah. Ngomongin kita baik, ya. Tapi kita kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya gitu. Ini nggak kudu-kudu RT RW sampai ke presiden, kejauhan. Ini tiap kita pemimpin gitu loh. Minimal pemimpin di rumah tangga kita masing-masing. Iya pemimpin. Nah, imamun adilun, pemimpin yang adil, yang memberikan ketenangan kepada yang dipimpinnya, seperti kita anak bini kita. Nah, nyambung lagi baik nih sama ketenangan maulid, ya, kayak lagi sore, ya, paham nggak? Jangan kita sibuk sholat, sibuk puasa, sibuk ngaji, anak berantakan sama bini, nggak urus. Nah, itu pemimpin kita, ya. Pemimpin yang adil, yang memberikan ketenangan kepada keluarganya, nah gitulah. Nah, maka orang yang mendapatkan naungan nanti itu, naungan apa? Pada hari kiamat di bawah jilul arsy, di bawah naungannya arsy. Atau tuh ya, imamun adil. Yang kedua, golongan yang berada di bawah naungan arsy, wa muazzinun hafizun, muazzin yang memelihara gitu. Memelihara apa? Memelihara dirinya, memelihara bacaan-bacaan azamnya, ya.
makhrajnya, panjang pendeknya, juga memelihara hatinya. Jangan sampai ria ketika dia azan. Gua yang azan, suara gua melengking nih. Paham nggak maksudnya? Itu harus dipelihara itu. Kalau emang suaranya bagus, alhamdulillah. Sebab suara mah bakat, kan begitu Pak? Ya. Suara mah nggak kudu ustad, nggak kudu kiai. Biar kata bukan ustad, bukan kiai. Kalau bakat suaranya bagus, enakan azannya. Biar kata ustad bisa baca kitab. Kalau bakat suaranya kayak saya, nyelonong azannya. Lindung makan linggis gitu. Ajar bakat. Nah, maksudnya ketika diberikan anugerah suara yang bagus, itu anugerah. Nah, muadzinun hafizun, muadzin yang memelihara apanya? Di antaranya yang terpenting memelihara hatinya, gitu. Ketika dia azan dengan merdu, ya, ketika dia azan dengan indah suaranya, hatinya mesti terpelihara. Jangan merasa gua nih yang azan. Agak ada di mana ajannya kayak bocil gua mah, yang lain mah ajannya kayak suara ento kerem, kan gitu. Ngatain orang tuh, walaupun cuma di hati Pak, ya, walaupun cuma di hati, udah sombong dia itu dengan suaranya, ya. Makanya kalimatnya muadzinun hafizun, muadzin yang memelihara, yang suaranya bagus aja. Nggak boleh sombong kalau azan, apalagi yang suaranya jelek. Sombong, apa yang disombongin? Paham nggak? Ya. Nah gitu maksudnya. Ya. Muadzin yang memelihara makhrajnya, ya. Memelihara azannya tersebut, memelihara hatinya. Jangan sampai dengan suaranya yang merdu, dengan istiqomah, bahkan dia nggak sombong dengan suaranya, tapi kadang sombong dengan istiqomahnya. Nah, gua dong azan tiap waktu, gua terus pokoknya, jangan kasih kendor. Kalau nggak ada gua mah pokoknya nggak ada yang azan dah. Emang gua doang kemarin yang bisa azan, sombong lagi aja gitu. Umpamanya begitu Pak. Ya. Muadzinun hafizun, yang memelihara, azan yang muadzin yang memelihara. Yang terakhir kata Nabi, wa qari'ul Qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Nah ini jarang dah. Saya jarang ini mas, saya jujur ya. Siapa yang ketiga? Wa qari'ul Qur'ani, orang yang membaca Quran, yaqra'u fi kulli lailatin, dia baca Quran fi kulli lailatin, tiap-tiap malam, mi'atai ayatin, 200 ayat. Jarang kita mah. Saya jarang, orang dah. Apa kita mengajinya kalau bulan puasa doang. Ya enggak juga sih ya. Walaupun ya enggak tiap malam ya, beberapa ayat mah jadi tinggal ya. Ini yang baca Quran tiap malam 200 ayat. Oh para jemaah, selesai sudah ya. Minggu depan insya Allah al-babu tasi'u, bab yang ke-9, fi fadilati sholatil jamaati, fadilah sholat jamaah. Ya ini mah kita udah lakuin ya. Cuma dengan ngaji apa fadilahnya, semoga lebih semangat lagi gitu ya. Amin ya robbal al-fatihah.